La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pernah gak sih teman-teman ngerasa udah berusaha tapi gak ada satupun yang berubah? Sudah menasihati, sudah bersabar, tapi justru apa? Justru lelah yang datang lebih dahulu. Dan kali ini aku akan berkisah tapi bukan tentang orang yang biasa. Ini adalah tentang seorang Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus diutus oleh Allah kepada kaum Ninawa, kaum yang keras hati, menolak kebenaran dan terus membangkang. Hari demi hari beliau berdakwah dengan kata-kata yang lembut, dengan kesabaran. Tapi apa? Tapi penolakan tak pernah berhenti dari kaumnya. Hingga akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya sebelum datang izin dari Allah. Nabi Yunus menaiki sebuah kapal, namun di tengah lautan datang badai yang sangat besar. Para penumpang sepakat mengundi siapa yang harus dilempar ke laut agar kapal selamat. Dan undian itu jatuh kepada Nabi Yunus. Tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tapi 3 kali. Maka Nabi Yunus pun sadar ini adalah kehendak dari Allah. Beliau melemparkan dirinya ke laut dan Allah memerintahkan seekor ikan besar, yaitu hut, untuk menelannya. Allah berfirman, "Faltaqamahul hut wa huwa mulim." Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Dalam keadaan yang gelap, sempit, sunyi, dari gelapnya malam, dari gelapnya lautan, dan dari gelapnya perut ikan. Di tempat tergelap itu, Nabi Yunus tidak pernah menyalahkan siapapun. Ia tidak mengeluh, tidak protes, tapi ia merenung. Beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Lalu Allah berfirman, "Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham." Maka kami kabulkan doanya dari kami selamatkan dari kesusahannya. Lalu ikan itu pun memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Tubuhnya lemah, tapi hatinya kembali kuat. Allah lalu menumbuhkan pohon labu untuk melindunginya. Seperti dalam Quran surah As-Saffat, wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, dan kami tumbuhkan untuknya pohon labu. Untuk apa? Untuk beristirahat. Saat Nabi Yunus kembali kepada kaumnya, terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kaumnya beriman, semuanya. Falaula kanat qaryatan amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Tidak ada suatu negeri pun yang beriman lalu imannya bermanfaat baginya kecuali kaum Yunus. Dari kisah Nabi Yunus, kita belajar, jangan pernah pergi sebelum Allah mengizinkan. Jangan pernah berputus asa dari rahmatnya, karena bahkan di perut ikan sekalipun, di dasar lautan sekalipun, doa yang tulus pasti masih bisa menembus arsy Allah.